Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru pembimbing Mapala Al-Islam dan teman-teman yang saya sayangi serta saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diberikan sehat walafiat di keadaan yang sudah seperti ini. Sholawat beserta salam, marilah kita senantiasa hanturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW dan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Ibu, ialah halaman cinta abadi, pengorbanannya hakiki dan pribadi, utusan ilahi di muka bumi. Namun di balik mulianya seorang ibu, keberadaan seorang ibu terkadang tidak dimuliakan bagi sebagian orang. Bukankah kita pernah mendengar kisah Malin Kundang yang dikutuk ibunya menjadi batu karena kedurhakaannya terhadap ibunya sendiri? Banyak pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah tersebut. Akan perlunya berbakti dan taat kepada seorang ibu. Meskipun pada zaman modern ini tidak ada anak yang dikutuk menjadi batu seperti halnya kisah Malin Kundang tersebut, akan tetapi sifat kedurhakaan terhadap ibu yang dimiliki Malin Kundang masih diwarisi oleh beberapa anak di era modern ini. Apabila kita melihat dan mengamati di sekeliling kita, bukankah di sana masih terdapat pula anak yang berkata dan bertindak kasar, melakukan perilaku buruk, bahkan mendurhakai ibunya sendiri. Padahal darinya lah kita dilahirkan ke dunia. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasayana al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anil ushkuru wa liwalidayka ilayya al-masyur. Yang berarti, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah tempat kembali. Ingatlah bahwa ibu adalah sosok mulia yang telah melaksanakan 3M untuk kita, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Bahkan lebih dari itu, ibu ialah orang yang dengan ketulusannya telah merawat kita dari kecil hingga tumbuh dewasa tanpa mengharap sepeser pun imbalan. Dengan begitu besarnya pengorbanan seorang ibu, maka sudah sepantasnya lah kita berbuat baik, berbakti, serta menyayangi. Dahulu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak memperoleh pelayanan dan kesehatan?" Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu, kemudian ayahmu, dan lebih dekat denganmu. Dari sinilah kita sudah selayaknya tahu betapa tinggi dan mulianya keberadaan ibu dalam kehidupan kita. Di antara keajaiban syariat Islam ialah di mana Islam memerintahkan kita berbuat baik kepada ibu, meski ia musyrik sekalipun. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Asma binti Abu Bakar kepada Nabi SAW tentang hubungannya dengan ibunya yang musyrik, maka Rasulullah bersabda, "Ya, tetaplah kamu menyambung silaturahmi dengan ibu." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Teman-teman yang dirahmati Allah, keberadaan ibu yang telah diperhatikan oleh Islam dengan diberikannya hak, maka ia juga mempunyai kewajiban mendidik anak-anaknya dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan dan kemuliaan, serta menjauhkan mereka dari kerendahan. Membiasakan mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu, terdapat beberapa kewajiban kita terhadap orang tua. Yang pertama, taat dan berbakti kepada orang tua. Yang kedua, mendoakan kedua orang tua. Yang ketiga, menjaga ucapan kita agar berbicara dan berbuat baik kepada orang tua. Demikian beberapa pedoman kita untuk berbuat baik terhadap orang tua, terutama ibu. Semoga ibu, ayah, maupun saudara-saudara kita bersaudara dalam keimanan dan ketakwaan, sehingga dipertemukan kembali di syurga Allah atas keriduannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebagai seorang anak, hendaklah kita berbakti terhadap orang tua, terutama ibu, di mana keriduan ibu adalah ridho Allah dan kemurkaan seorang ibu adalah kemurkaan Allah.
menjaga ucapan kita agar tetap sopan. Nada bicara jangan terlalu tinggi, jangan membentak, jangan menolak ketika diperintah. Jika tidak bisa, katakan dengan baik, anak saya, jangan lupa. Sebelum saya mengakhiri kultum saya, marilah bersama-sama kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Kesimpulan dari kultum saya, jadi kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua, terutama pada ibu. Karena ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan kita sampai saat ini. Ibu bawel, cerewet, bukan karena jahat, akan tapi sangat menyayangi kita dan dia takut jika kita terluka. Demikian sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat tutur kata atau tingkah laku yang kurang baik, yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru maupun teman-teman. Kesempurnaan hanyalah milik Allah semata dan saya hanyalah manusia yang tak luput dari salah dan dosa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.